Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlilah Nurul Aini dan rekan saya Lutfi Setiawati. Perkenankan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami materi cabang psikologi pendidikan dan pendekatan psikologi pendidikan. Apa saja yang kami bahas? Kami akan membahas pengertian, cabang-cabang, dan pendekatan psikologi pendidikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Dalam istilah lama disebut jiwa. Kata psikologi merupakan dua akar kata, yaitu yang bersumber dari Grek atau Yunani, yaitu psiko yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Dari pengertian tersebut terdapat 3 definisi psikologi, yaitu yang pertama, psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental atau the science of mental life. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran atau the science of mind. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku atau behavior. Selanjutnya, materi cabang-cabang psikologi pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Lutfi Setiawati. Cabang-cabang psikologi. Cabang-cabang psikologi yang akan kita bahas ada 13 cabang psikologi. Di antaranya psikologi fisiologis atau psikologi VAL adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku manusia. Psikologi VAL dalam kaitannya dengan segi fisiologis manusia. Dengan kata lain, psikologi VAL adalah gabungan dari antara psikologis dan fisiologi. Ilmu ini khususnya mempelajari fungsi dan respon otak dan organ-organ tubuh terhadap perilaku tertentu. Misalnya, stres, marah, gembira, dan lain sebagainya. Penelitian membuktikan bahwa stres yang dialami seseorang atau fenomena psikis dapat menimbulkan atau memperparah penyakit atau fenomena psikis pada orang tersebut.
psikologi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak disertai dengan psikologi. Yang kedua yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Di sini dibagi menjadi 4 bagian kontribusi. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan nasional. Pengembangan kurikulum dilaksanakan karena pengembangan merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Dari 4 bagian tersebut saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan program pendidikan. Di sini dibagi menjadi 2 pengembangan. Yang pertama, pengembangan program pendidikan, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya. Hal ini tidak bisa terlepas dari aspek psikologis peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun jadwal pelajaran diperlukan pengetahuan psikologi pendidikan. Yang ketiga, penentuan jurusan atau program. Yang keempat, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Yang ketiga yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Dalam kontribusi ini mempunyai sistem pembelajaran dalam hal 1. Pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu. Yang keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Yang keempat yaitu kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem evaluasi. Penilaian pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan dengan guna memahami seberapa jauh tingkat keberhasilan pendidikan. Melalui kajian diperoleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau pendidikan tertentu. Pentingnya penguasaan psikologi pendidikan bagi kalangan pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya, karena pendidik harus mampu memahami pada diri individu, baik perkembangan maupun pertumbuhan. Kesimpulan, psikologi pada mulanya digunakan para ilmuwan dan para filosof sebagaimana disebutkan oleh Reber untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam memahami akal pikiran dan tingkah laku aneka ragam makhluk hidup, mulai yang primitif sampai yang paling modern. Psikologi pendidikan merupakan salah satu disiplin ilmu yang berisi pemaparan tentang pemahaman kejiwaan dalam tingkah laku manusia untuk kepentingan mendidik atau membina perkembangan kepribadian manusia. Semua gejala yang berhubungan dengan proses pendidikan dipelajari secara mendalam. Pada psikologi pendidikan, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya melalui praktek atau latihan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.